Bagaimana jika cinta datang di waktu yang salah? Bisakah seseorang bertahan pada kesetiaan, ataukah akhirnya luluh oleh kesepian? Kisah ini diangkat dari pengalaman nyata seorang TKW di Arab Saudi yang harus memilih antara cinta dan keluarga. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Senja mulai turun di desa kecil tempat Rina dibesarkan. Langit berwarna jingga keemasan, menyelimuti rumah-rumah sederhana yang berjajar rapi di sepanjang jalan setapak. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah yang basah setelah gerimis siang tadi. Di teras rumah kayu yang sudah mulai lapuk itu, Rina duduk bersila di samping koper biru tua yang sudah dikemas sejak pagi. Tangannya yang mungil dan kasar mencengkeram erat selembar tiket pesawat, bukti nyata bahwa hidupnya akan segera berubah. Hari ini adalah hari terakhirnya di rumah sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Mimpi tentang kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya kini berada di ambang kenyataan. Tetapi mengapa hatinya justru terasa semakin berat? Dari dalam rumah, ibunya muncul dengan mata yang sedikit sembab. Wajah tua yang penuh kasih itu mencoba tersenyum, tetapi jelas ada beban di hatinya. Ia duduk di samping Rina, menggenggam tangan putrinya erat. Jaga diri baik-baik, nak. Ingat, kau bukan pergi untuk bersenang-senang, tapi untuk masa depan keluarga kita. Suaranya bergetar. Rina menelan ludah, menahan air mata yang menggenang. Ia tidak ingin menangis, tidak di depan ibunya. Ia tahu, jika ia menangis sekarang, ibunya akan semakin sulit melepaskannya. Ia menarik napas dalam, lalu mengangguk mantap. Iya, Bu. Aku janji akan bekerja keras. Di belakang mereka, seorang anak kecil berusia 4 tahun berlari-lari kecil mendekati Rina. Ibu, aku ikut ya. Suara polos itu membuat hati Rina semakin hancur. Dika, putra sematawayangnya, menatapnya dengan mata bening penuh harap. Rina berjongkok, meraih tubuh kecil itu ke dalam pelukannya, mencium ubun-ubunnya yang wangi khas anak-anak. Ibu pergi sebentar saja, nak. Nanti ibu pulang, bawa mainan banyak buat Dika, ucapnya dengan suara serak. Tapi anak sekecil Dika belum mengerti arti perpisahan. Yang ia tahu, ibunya pergi, dan ia ingin ikut. Tangannya yang kecil mencoba meraih baju ibunya, berusaha menahan agar Rina tidak pergi. Di belakang mereka, Budi, suami Rina, berdiri diam, wajahnya sulit ditebak. Ada kesedihan, tetapi juga ada kelelahan di sana. Ia tahu istrinya harus pergi, tetapi itu tidak berarti ia baik-baik saja dengan keputusan ini. Penerbangan panjang membawa Rina ke negeri yang sama sekali asing baginya. Begitu kakinya menginjak tanah Arab Saudi, udara panas langsung menyambutnya. Berbeda dengan desanya yang sejuk, di sini, udara terasa kering dan menyengat. Di bandara, puluhan pekerja migran seperti dirinya bergerombol, menunggu majikan masing-masing menjemput. Setelah beberapa saat, seorang pria berjubah putih dan wanita bercadar hitam datang menghampiri. Rina, pria itu bertanya dalam bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan oleh seorang agen. Rina mengangguk pelan. Mulai hari ini, kau bekerja di rumah kami, ujar agen itu. Tugasmu adalah membersihkan rumah, memasak, dan mengurus 5 anak majikanmu. Mereka menginginkan rumah selalu rapi dan makanan harus tersedia tepat waktu. Jangan membuat kesalahan. Jantung Rina berdebar. 5 anak? Rumah besar? Ia tidak menyangka bebannya akan sebesar ini. Namun, ia hanya bisa menelan kekhawatirannya dan mengikuti langkah majikannya menuju mobil mewah yang akan membawanya ke tempat kerja barunya. Setibanya di rumah, Rina nyaris ternganga. Rumah itu bukan rumah biasa, tetapi sebuah mansion besar dengan 3 lantai. Langit-langitnya tinggi, dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan mahal, dan lantainya mengkilap seperti cermin. Semua terasa asing dan mewah, tetapi juga terasa dingin dan tidak bersahabat.
Baru saja ia menghela napas, tiba-tiba 5 anak kecil berlarian di sekelilingnya, saling berebut perhatian. Salah satu dari mereka menarik bajunya, sementara yang lain berteriak minta susu. Rina tersenyum kaku. "Aku bisa, aku pasti bisa," gumamnya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Hari-hari pertama Rina dipenuhi kelelahan. Ia harus bangun sebelum subuh untuk memasak sarapan, membersihkan setiap sudut rumah yang luas, dan mengurus anak-anak yang aktif tanpa henti. Setiap malam, tubuhnya terasa remuk, tetapi ia tidak bisa mengeluh. Setiap kali pikirannya ingin menyerah, ia mengingat wajah Dika di kampung. Ia bekerja demi anaknya. Namun, kesepian mulai menyergapnya. Tidak ada orang yang benar-benar berbicara dengannya selain sekadar perintah. Di rumah itu, ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pekerja yang kehadirannya tidak lebih dari sekadar kewajiban. Sampai suatu hari, ketika ia sedang mengangkat kotak bahan makanan dari pintu depan, seorang pria muda berwajah ramah menghampirinya. "Butuh bantuan?" Suaranya hangat dan lembut. Rina menoleh dan melihat seorang pria Arab dengan janggut tipis dan mata coklat yang menenangkan. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang. "Aku Fadil," katanya, tersenyum. "Aku sering mengantarkan barang ke rumah ini." Rina mengangguk pelan. "Rina," katanya singkat, belum terbiasa berbicara dengan orang lain selain majikannya. Fadil tersenyum lebih lebar. "Aku tahu. Aku sering melihatmu bekerja di sini. Kau pasti lelah." Rina hanya tersenyum kecil. Tidak ada yang pernah menanyakan kelelahan atau perasaannya sejak ia datang ke rumah itu. Dan kini, seorang pria asing tiba-tiba menunjukkan perhatian. Hati kecilnya terasa hangat. Hari-hari berikutnya, setiap kali Fadil datang untuk mengantarkan barang, ia selalu menyapa Rina. Percakapan mereka awalnya singkat, hanya tentang cuaca atau pekerjaan. Tetapi semakin lama, Rina merasa nyaman berbicara dengannya. "Bagaimana kabarmu hari ini?" tanya Fadil suatu sore saat ia mengangkat peti buah ke dapur. "Lelah," jawab Rina jujur, tanpa menyadari bahwa ia baru saja mengeluh untuk pertama kalinya. Fadil tertawa kecil. "Aku bisa melihatnya. Tapi kau tetap bekerja keras. Itu hebat." Rina merasa pipinya memanas. Jarang sekali seseorang memujinya, apalagi seorang pria. Ia menunduk, pura-pura sibuk merapikan kotak-kotak di dapur. Ia tidak menyadari bahwa hatinya mulai terbuka untuk sebuah kehangatan yang tidak seharusnya ia rasakan. Malam itu, sebelum tidur, Rina merenung. Ia mengingat Budi dan Dika di kampung. Apa yang sedang mereka lakukan? Apakah mereka merindukannya seperti ia merindukan mereka? Namun, ada sesuatu yang lain juga mengganggu pikirannya, senyum Fadil, suaranya yang hangat, dan tatapan matanya yang penuh perhatian. Saat ia merebahkan diri di kasur kecilnya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor yang tidak dikenal. "Aku akan menunggu di taman belakang besok malam jika kau ingin berbicara." Jantung Rina berdetak kencang. Ia tahu seharusnya ia tidak pergi. Tetapi, mengapa hatinya berkata lain? Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur kecilnya di sudut kamar pembantu, matanya menatap langit-langit yang polos dan kosong. Pesan dari Fadil masih terbayang di pikirannya. "Aku akan menunggu di taman belakang besok malam jika kau ingin berbicara." Sederhana, tanpa paksaan, tetapi terasa begitu menggoda. Pikirannya berkecamuk. Seharusnya ia tidak menemui Fadil. Apa kata orang jika mereka melihatnya? Apa yang akan dikatakan majikannya? Yang lebih penting, bagaimana dengan Budi dan Dika? Namun, di sisi lain, ia merasa begitu kesepian. Setiap hari ia bekerja keras,
Tetapi tidak ada satupun orang di rumah itu yang peduli pada perasaannya. Ia menggigit bibirnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya sekadar obrolan biasa. Tidak ada yang salah dengan berbicara dengan seseorang yang peduli, bukan? Lagi pula, ia hanya ingin melepas kepenatan sebentar. Keesokan malamnya, saat rumah sudah sunyi dan majikannya sudah tertidur, Rina berjalan pelan menuju taman belakang. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Setibanya di sana, ia melihat Fadil duduk di bangku taman, membawa termos kecil dan 2 cangkir. Ia tersenyum ketika melihat Rina datang. "Aku tidak ingin membuatmu takut atau merasa bersalah," katanya, menuangkan kopi ke dalam cangkir. "Aku hanya ingin kita berteman." Rina menatap cangkir yang diulurkan padanya, lalu menerimanya dengan ragu. Uap panas naik dari permukaannya, menciptakan aroma yang menghangatkan hatinya. "Tapi kita berbeda, Fadil. Aku hanya seorang pembantu," ucapnya pelan. Fadil menatapnya, matanya penuh ketulusan. "Apa artinya semua itu? Aku melihatmu sebagai wanita yang kuat. Kau pantas dihormati." Hati Rina bergetar. Sudah lama sekali sejak seseorang mengatakan sesuatu yang begitu indah kepadanya. Sejak malam itu, Rina dan Fadil semakin sering bertemu di taman belakang. Awalnya, hanya obrolan ringan tentang pekerjaan atau cuaca, tetapi perlahan, percakapan mereka menjadi lebih dalam. Fadil sering bertanya tentang kehidupannya di kampung, tentang keluarganya, tentang impian dan harapannya. "Kau pasti sangat merindukan anakmu," ujar Fadil suatu malam. Rina tersenyum kecil, menatap bintang-bintang di langit. "Setiap hari, aku bahkan bisa mendengar suaranya di kepalaku. Dika selalu bertanya kapan aku pulang." Fadil menghela napas. "Aku bisa melihat betapa besar pengorbananmu. Tapi siapa yang peduli dengan perasaanmu, Rina? Kau terlalu banyak memberi, tapi apakah ada yang memberimu sesuatu?" Rina terdiam. Ia tahu bahwa suaminya, Budi, mencintainya, tetapi selama ini, perasaan dan kelelahan Rina seringkali terabaikan. Ia hanya dianggap sebagai istri yang harus bekerja keras untuk keluarga. Di rumah majikannya, ia hanya dianggap sebagai pekerja yang harus patuh. Tapi bersama Fadil, ia merasa dihargai. Ia merasa didengarkan. Ia merasa hidup. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, ada sesuatu yang mulai mengusik hatinya. Ia mulai merasa bersalah. Ia tahu perasaannya terhadap Fadil tidak seharusnya ada. Tapi semakin ia berusaha menghindar, semakin kuat rasa itu tumbuh di hatinya. Suatu malam, saat mereka bertemu seperti biasa di taman, Fadil tiba-tiba menarik sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kotak kecil berwarna merah. "Apa ini?" tanya Rina dengan hati-hati. Fadil membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah kalung emas sederhana dengan liontin berbentuk bulan sabit. "Untukmu," katanya, suaranya lembut. "Aku tahu ini mungkin tidak seberapa, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku peduli padamu." Rina menatap kalung itu, matanya mulai berkaca-kaca. Tidak ada yang pernah memberinya sesuatu seperti ini. Ia merasa dihargai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Tapi, Fadil, aku tidak bisa menerimanya," bisiknya. Fadil tersenyum tipis. "Aku tidak meminta apa-apa darimu, Rina. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau tidak sendiri." Hati Rina berkecamuk. Ia tahu perasaannya terhadap Fadil semakin dalam. Tetapi bagaimana dengan Budi? Bagaimana dengan anaknya? Ia ingin menolak, ingin menghentikan semuanya sebelum terlambat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ia menerima kalung itu. Dan dengan menerima kalung itu,
ia juga menerima sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah perasaan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa minggu berlalu. Hubungan mereka semakin dekat. Setiap kali Fadil datang mengantarkan barang, tatapan mereka berbicara lebih dari kata-kata. Kadang, Fadil menyelipkan secari kertas kecil ke dalam tas belanjaan, berisi pesan-pesan singkat yang membuat hati Rina berdebar. Suatu hari, Fadil mengajaknya bertemu di luar rumah. Bukan di taman belakang, tetapi di tempat yang lebih jauh. Aku ingin mengajakmu keluar, Rina. Kita bisa makan bersama, hanya untuk beberapa jam. Rina ragu. Keluar bersama Fadil berarti mengambil risiko yang besar. Jika majikannya mengetahui hal ini, ia bisa kehilangan pekerjaannya. Tapi bagaimana jika seseorang melihat kita? Tanyanya pelan. Fadil tersenyum, menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku akan menjagamu, Rina. Aku janji. Malam itu, Rina mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia mengenakan abaya hitam yang biasa ia pakai untuk bekerja, menutupi kepalanya dengan hijab sederhana, lalu berjalan keluar rumah dengan hati berdebar. Di ujung jalan, Fadil sudah menunggunya. Saat ia melihat Rina mendekat, senyum pria itu melebar. Akhirnya, katanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri asing ini, Rina merasa bebas. Namun, kebebasan itu tidak bertahan lama. Hari-hari berlalu, dan bisikan mulai terdengar di antara para pekerja di rumah majikannya. Ada yang melihat Rina berbicara terlalu lama dengan seorang pria di depan rumah. Ada yang mulai curiga dengan seringnya Fadil mengantar barang tanpa alasan jelas. Dan akhirnya, kabar itu sampai ke telinga Nora, istri majikan. Suatu malam, saat Rina baru saja kembali dari dapur, Nora menunggunya di ruang tamu. Wajah wanita itu dingin, matanya tajam menusuk. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya terdengar seperti pisau yang tajam dan dingin. Rina membeku. "Saya tidak mengerti, Madam." Nora mendekatinya, wajahnya semakin dekat. "Jangan berpura-pura bodoh. Aku tahu kau sering berbicara dengan pria itu. Kau pikir aku buta?" Rina merasa tubuhnya lemas. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. "Mulai sekarang, kau akan diawasi. Dan jika aku menangkapmu sekali lagi, kau akan dipulangkan ke Indonesia secepatnya." Rina menunduk. Air matanya hampir jatuh. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah peringatan. Tetapi pertanyaannya, apakah ia akan menghentikan semuanya? Atau apakah ia sudah terlalu jauh untuk kembali? Hari-hari setelah peringatan dari Nora terasa seperti neraka bagi Rina. Setiap gerak-geriknya diawasi. Ia tidak lagi bebas keluar ke taman belakang, tidak bisa berbicara dengan Fadil seperti sebelumnya. Bahkan, beberapa pekerja lain mulai memandangnya dengan tatapan curiga. Rina tidak berani menghubungi Fadil. Ia hanya bisa berharap bahwa pria itu mengerti situasinya. Namun, perasaan rindu yang semakin mendalam membuat hatinya berontak. Ia mulai bertanya-tanya apakah kebahagiaan sejati benar-benar ada di kampung halaman bersama suami dan anaknya, atau justru di sini, di negeri asing, bersama seseorang yang memahami dirinya lebih dari siapapun. Namun, takdir seperti punya rencana lain. Suatu sore, ketika ia tengah menyapu halaman depan, Fadil datang mengantarkan barang seperti biasa. Mereka tidak bisa berbicara secara langsung, tetapi Fadil menyelipkan secari kertas kecil ke dalam kantong plastik yang ia bawa. Di malam harinya, setelah memastikan semua orang sudah tidur, Rina membuka kertas itu dengan jantung berdegup kencang. "Aku ingin melihatmu. Ini akan menjadi yang terakhir, aku janji." Besok malam, taman belakang. Air mata Rina jatuh tanpa ia sadari.
Ini bisa menjadi kesempatannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tetapi di lubuk hatinya, ia juga tahu bahwa ini bisa menjadi titik di mana ia akan semakin tenggelam dalam perasaannya. Malam itu, meskipun tahu risikonya, Rina tetap pergi. Saat ia tiba di taman belakang, Fadil sudah menunggunya, seperti biasa membawa termos kecil dan 2 cangkir kopi. "Aku takut," bisik Rina sambil duduk di sampingnya. "Aku tahu," jawab Fadil pelan. "Tapi aku harus melihatmu setidaknya untuk terakhir kali." Mereka duduk dalam diam untuk beberapa saat, membiarkan angin malam membelai wajah mereka. Kemudian, Fadil mengeluarkan sesuatu dari sakunya, selembar kertas berisi tulisan tangan dalam bahasa Arab. "Apa ini?" Rina bertanya. Fadil menarik napas dalam. "Aku ingin menikah denganmu, Rina." Ini perjanjian nikah siri. Dunia Rina seakan berhenti. Ia menatap kertas itu dengan mata membelalak. "Fadil, aku sudah menikah," bisiknya. "Aku tahu," kata Fadil dengan suara penuh kepedihan. "Tapi di sini, kau hidup sendirian. Aku tidak ingin kau merasa sendiri. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik." Kata-kata itu menghantam perasaannya. Fadil memberinya sesuatu yang Budi tak pernah berikan, perhatian, kehangatan, dan pilihan. Namun, sebelum Rina bisa memberikan jawaban, suara langkah kaki terdengar dari arah rumah. "Siapa di sana?" Suara itu berasal dari seorang penjaga rumah. Fadil langsung bangkit berdiri, menggenggam tangan Rina sebentar sebelum berbisik, "Pikirkan ini baik-baik. Aku akan menunggumu." Lalu ia pergi sebelum penjaga bisa melihatnya. Rina berdiri kaku, menyadari bahwa ia kini berada di persimpangan jalan yang paling sulit dalam hidupnya. Keesokan harinya, sebelum sempat memutuskan apakah ia akan menerima tawaran Fadil atau tidak, sebuah kabar mengejutkan datang dari kampung halaman. Telepon dari Indonesia membuat Rina gemetar. Di ujung telepon, suara adik perempuannya terdengar panik. "Rina, Dika sakit. Dia demam tinggi dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi Budi tidak punya uang cukup untuk biaya pengobatan." Jantung Rina seakan berhenti berdetak. "Dika sakit," suaranya bergetar. "Iya, dan kondisinya semakin buruk. Dokter bilang jika tidak segera ditangani, bisa berbahaya." Rina menangis tanpa suara. Hatinya hancur. Bagaimana mungkin ia bisa memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri ketika anaknya berada dalam kondisi seperti itu? Fadil bisa memberinya cinta dan kenyamanan, tetapi Dika adalah darah dagingnya, bagian dari hidupnya yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Malam itu, Rina menatap 2 kertas di tangannya, surat nikah siri dari Fadil dan surat tagihan rumah sakit dari kampung halaman. Satu akan memberinya cinta, yang lain akan menyelamatkan anaknya. Dan ia harus memilih. Di pagi harinya, saat majikannya baru selesai sarapan, Rina mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia berjalan ke ruang tamu dengan langkah gemetar, membawa koper kecil yang sudah ia siapkan sejak subuh. "Aku ingin pulang," katanya dengan suara mantap. Nora menatapnya dengan tajam. "Apa?" "Aku ingin pulang ke Indonesia. Anak saya sakit, dan saya harus ada di sampingnya," ucap Rina, mencoba menahan air matanya. Majikannya menggeleng. "Itu bukan urusanku. Kontrakmu masih berjalan." Rina menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa meminta izin pulang bukanlah hal yang mudah, tetapi kali ini, ia tidak akan mundur. "Kalau begitu, pecat saya," katanya tegas. "Saya tidak peduli dengan kontrak. Saya harus pulang." Nora terdiam sejenak, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah. Tapi jangan harap bisa kembali ke sini lagi." Rina mengangguk, menerima konsekuensinya.
ia telah memilih keluarganya. Tapi sebelum ia sempat merasa lega, seseorang muncul di pintu. Fadil. Matanya merah, wajahnya penuh dengan luka yang tidak terlihat. Ia tahu apa yang akan terjadi. Kau benar-benar akan pergi, suaranya parau. Rina menatapnya dengan air mata menggenang. Aku harus, Fadil. Anakku lebih penting. Fadil menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Aku mengerti, katanya. Aku hanya ingin kau tahu, aku mencintaimu. Dan aku akan selalu mencintaimu. Rina tidak bisa berkata-kata. Ia ingin mengatakan hal yang sama, tetapi ia tahu bahwa cinta saja tidak cukup. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan pergi. Fadil tidak menahannya. Karena ia tahu, dalam hidup, ada cinta yang harus diperjuangkan. Dan ada cinta yang harus dilepaskan. Setibanya di kampung halaman, Rina langsung menuju rumah sakit. Melihat Dika terbaring lemah di ranjang dengan infus di lengannya, ia merasa seluruh dunianya runtuh. Ia meraih tangan kecil anaknya, menciuminya berulang kali. Ibu di sini, nak, bisiknya, air matanya jatuh tak tertahan. Di samping ranjang, Budi menatapnya dengan mata lelah, tetapi penuh harapan. Kau pulang, itu yang terpenting, katanya pelan. Rina menatap suaminya, menyadari bahwa meskipun ia merasa kesepian, ada seseorang yang tetap setia menunggunya. Hidupnya tidak sempurna. Cintanya mungkin tidak seindah yang ia bayangkan. Tapi disinilah ia seharusnya berada. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan belajar untuk benar-benar menerima kehidupannya.